Shalom, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Kiranya iman kita selalu disegarkan setiap mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur atas semua berkat yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, supaya kami boleh menerima firman-Mu dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab, yang pada saat ini saya ambil dari Injil Yohanes 12, ayat yang ketiga sampai dengan ke-11. Saya akan membaca ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-8 saja. Yang demikian bunyinya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada hari itu, Tuhan Yesus mengajak para muridnya ke Betania sebelum perayaan Paskah, yaitu ke tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematiannya. Di rumah Lazarus ini diadakan perjamuan makan untuknya. Boleh jadi jamuan makan yang diadakan adalah sebagai ucapan syukur dari Maria, karena Lazarus yang adalah saudaranya yang sudah mati dan dikuburkan selama 4 hari, kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dengan kuasa dan mujizat yang ajaib. Pada jamuan makan itu, Maria, saudara perempuan Lazarus, mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Injil Yohanes tidak menuturkan mengapa minyak wangi yang mahal itu ada demikian banyak di rumah Maria. Kemungkinan Maria khusus membelinya untuk melayani Tuhan Yesus pada waktu itu, yaitu pelayanan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Boleh jadi pula di dalam hatinya, Maria berpikir, artinya sebuah minyak narwastu yang begitu mahal, sekalipun harganya mahal, tapi apalah dibandingkan dengan kebangkitan saudaranya yang sudah mati. Kita kembali kepada judul perikop dari bacaan kita, yang adalah Yesus diurapi di Betania. Diurapi berasal dari kata dasar urap, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bedak cair, boreh, atau bau-bauan untuk melumasi badan supaya harum. Diurapi berarti diolesi, diborehi, atau dilumasi dengan urap, boreh, atau minyak. Kalau dalam bahasa Yunani, Alkitab bahasa Yunani, kata meminyaki berasal dari kata elipsen, yang artinya menuangkan dengan minyak, biasanya minyak parfum yang harum. Jika kita bandingkan dengan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20, pengurapan di sini menggunakan kata krisma, menunjukkan pada pengurapan dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Sangat jelas di dalam Yohanes 12 ayat 3, bahwa makna pengurapan yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus bukan dalam pengertian krisma. Tindakan Maria lebih meminyaki dalam pengertian menuangkan atau membubuhkan minyak ke kaki Yesus. Firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Injil Yohanes 12 ayat 1-8 mengajarkan kepada kita melalui sosok Maria yang mengurapi Tuhan dengan minyak narwastu yang mahal dengan setulus hati dan segenap jiwanya. Maknanya sebagai penghormatan yang begitu dalam kepada Tuhan Yesus.
Harga minyak narwastu pada zaman itu senilai dengan upah orang bekerja selama 1 tahun. Jadi, minyak narwastu yang dituangkan oleh Maria sangat mahal dan begitu berharga. Selain itu, Maria kemudian menyeka dengan rambutnya, bukan dengan tangannya. Maria mengusap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Ini menunjukkan bahwa ia sangat mengasihi dan memuliakan Tuhan Yesus. Berbeda dengan Maria, di dalam Yohanes 12 ayat 5 tadi, Yudas Iskariot menegur Maria. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Sikap Yudas Iskariot memberikan kesan bahwa ia adalah seorang yang peduli dengan penderitaan orang-orang miskin. Sekilas, apa yang dikatakan oleh Yudas Iskariot mengandung kebenaran. Sebab minyak narwastu yang harganya sampai dengan 300 dinar tersebut akan terbuang sia-sia saat ditumpahkan di kaki Yesus. Bukankah lebih berharga dan bermanfaat apabila minyak narwastu itu dijual dan dari hasil penjualan itu senilai 300 dinar diberikan kepada orang-orang miskin? Namun, ungkapan Yudas Iskariot tersebut dikoreksi oleh Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Motif tersembunyi dari Yudas Iskariot adalah ia ingin menikmati hasil penjualan minyak narwastu. Sebab selama ini di dalam kedudukannya sebagai seorang bendahara, Yudas Iskariot menyalahgunakan uang yang dipegangnya untuk kepentingan pribadi. Yesus memaknai tindakan Maria meminyaki kakinya sebagai peristiwa yang menunjukkan pada kematiannya dan penguburannya. Bisa dibaca di Yohanes 12 ayat yang ke-7. Dalam pandangan Yesus, Maria yang telah meminyaki kakinya sebelum ia wafat, Maria menunjukkan tindakan kasih yang nyata menjelang kematiannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan cara yang nyata. Bukan seperti Yudas Iskariot yang tampaknya saleh, tetapi hatinya hanya berpura-pura baik. Marilah kita lebih nyata lagi di dalam mempersembahkan apa yang terbaik untuk Tuhan Yesus sebagai respon terhadap kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Amin.